Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya Beni Santoso, ingin membagi kebenaran firman Tuhan, bukan untuk mengajari, tetapi untuk bersama-sama kita belajar firman Tuhan, firman Bapa Yahweh. Saya akan memberi judul firman Tuhan dalam setiap kesempatan demi kesempatan yang akan saya sampaikan, yang akan berseri, yaitu dengan judul utama pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Apalagi hari-hari ini kita banyak mendengar dan menyaksikan keadaan-keadaan zaman dan pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus HaMasiah. Kita menyambut sebagai mempelai yang disucikan, yang dikuduskan, sehingga kehidupan kita itu sampai tak bercacat celah di hadapannya saat kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput kita, mengangkat kita ke awan-awan, dan selanjutnya kita akan tinggal bersama-sama dengan Bapa Yahweh selama-lamanya. Tetapi untuk mempersiapkan diri kita masuk dalam pengangkatan, masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam kerajaan Hasamayim yang telah dipersiapkan oleh Bapa Yahweh, maka kita perlu mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar percaya kepada nama Yeshua HaMasiah, tidak hanya sekedar bertobat, mengalami baptisan air ataupun baptisan pembaharuan, dan hidup kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan selanjutnya kita mau bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, sampai firman Tuhan itu menjadi darah dan daging dalam kehidupan kita, bersekutu dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu akan memimpin hidup kita, sehingga kita tidak lagi dikendalikan oleh keinginan-keinginan hawa nafsu daging kita, tetapi Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita masuk dalam penyembahan yang benar-benar menyembah Bapa Yahweh, yang akan menghasilkan yaitu segala keinginan daging kita itu menjadi tanggal, menjadi robek, sehingga dosa tidak lagi bisa bercokol di dalam tubuh kita, sehingga kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Walaupun banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan, sehingga kita tidak tergoda lagi dengan dunia ini, dengan mamon, dengan kekayaan dunia, dengan segala jabatan-jabatan, dengan segala macam tawaran-tawaran dunia ini, sehingga kita tidak lagi sempat jatuh ke dalam dosa, baik dalam perasaan, angan-angan, pikiran, dalam hati kita bisa terlepas semuanya, karena firman Bapa Yahweh berkuasa untuk menangkis semuanya itu, sehingga tubuh kita seperti tubuhnya Tuhan Yesus HaMasiah, sekalipun mengalami tantangan, rintangan yang begitu berat, sampai masuk dalam penyalipan, sampai menyerahkan nyawa, tidak berbuat dosa. Dan itu disaksikan oleh orang-orang yang hidup pada saat itu, baik para prajurit, baik para penjahat yang ada sebelah kanan kiri, baik Pilatus, baik murid-muridnya, menyatakan bahwa Yesua tidak berbuat dosa sampai penyerahan jiwanya, penyerahan tubuhnya kepada Bapa, mati di kayu salib. Demikian juga kehidupan kita
harus benar-benar memperhatikan dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Dalam mempelajari pengajaran mempelai dalam terang tabernakel ini, kita masuk dalam pendahuluan. Ya, pendahuluan yang pertama, karena ada pendahuluan beberapa kali nanti akan ada dalam pertemuan ini sebelum masuk dalam alat-alat tabernakel. Ya, alat-alat tabernakel. Mulai dari pintu gerbang, misbah korban bakaran, bejana pembasuhan, pintu kemah, meja roti sajian, dan pelita emas atau menorah, misbah dupa emas, dan pintu tirai, dan masuk kepada ruang maha kudus, yaitu tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu ada tabutnya dan ada tutup tabut perjanjian yang akan melambangkan kehidupan mempelai. Tabut berbicara mempelai, wanita. Dan tutupannya itu berbicara tentang Yeshua HaMasiah sebagai mempelai pria. Ya, di dalam tabut ada 3 isian. 1, 2 loh batu yang berisi 10 hukum Torah. Buli-buli emas berisi mana, itu adalah irman yang dimurnikan, dan tongkat Harun yang berbunga, bertunas, dan berbuah-buah badam. Itulah pengharapan kita yang permanen. Ya. Jadi di dalam tabut itu ada 3 yang mewujudkan adalah iman, pengharapan, dan kasih. Ya, memang pada akhirnya tabut itu hanya berisi 2 loh batu. Itu berbicara kasih mempelai. Ya, untuk itu dalam mempelajari pengajaran mempelai dalam terang tabernakel ini, maka nasihat untuk kita sekalian yaitu kita harus memiliki pemikiran yang rohani. Karena pengajaran ini adalah pengajaran yang benar, yang kudus dan sempurna. Artinya membenarkan kehidupan kita, menguduskan kehidupan kita, dan menyempurnakan kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa menerimanya dengan pikiran duniawi. Sebab manusia duniawi, manusia yang tidak bertobat, tidak akan pernah paham tentang kerajaan Hasamayim atau kerajaan surga. Ya, itu yang sangat penting kita pahami bersama-sama. Ya, mari kita akan lihat dulu di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Elohim, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ini merupakan suatu rahasia yang begitu besar yang harus kita miliki sebagai nasihat di dalam mempelajari firman Tuhan ini. Ya, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Elohim. Manusia yang tidak bertobat tidak akan mampu melanjutkan pengajaran ini. Ya, manusia yang tidak bertobat, manusia yang tidak mau bertobat, manusia yang tidak mau dibenarkan, manusia yang tidak mau disucikan, tidak akan mampu
Kalau kehidupan saudara dan saya masih gampang tersinggung terhadap firman Tuhan, masih gampang keras hati, maka saudara tidak akan sanggup menerima pengajaran ini. Tetapi kalau kita mau merendah hati, maka kita akan diberikan kekuatan untuk kita boleh belajar bersama-sama untuk memasuki suatu kehidupan yang benar-benar mengalami pembaharuan hari demi hari. Karena pengajaran mempelai dalam terang tabernakel ini titiknya kepada kehidupan yang dibenarkan, yang dikuduskan, dan disempurnakan. Karena pengajaran ini nantinya bagaikan terang yang seperti kilat. Ya. Saudara tahu kilat? Kilat itu terang yang tidak bisa dibendung oleh apapun. Sekalipun kita ada di dalam rumah, ada celah kecil, firman itu sanggup menembus celah kecil itu dan jelas. Artinya saudara, dosa apapun, dosa sekecil apapun tidak bisa disembunyikan di dalam firman pengajaran ini. Ya, tidak bisa disembunyikan karena terangnya itu bagaikan kilat yang memancar, ya, kilat yang memancar. Itu terang daripada pengajaran ini bagaikan seperti kilat yang memancar, ya, kilat yang memancar. Mari kita lihat dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 27, ya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Ya, jadi ini menunjukkan kepada zaman akhir, zaman di mana kedatangan Anak Manusia itu sudah semakin dekat, ya. Kedatangan Anak Manusia itu sudah semakin dekat, sehingga firman Tuhan itu harus seperti kilat, ya, yang bersinar dari timur sampai ke barat. Artinya dari pintu gerbang iman kita akan disucikan, iman kita akan diterangi, pertobatan kita akan diterangi, baptisan air kita akan diterangi, kepenuhan Roh Kudus kita akan diterangi, penyucian hidup kita juga akan diterangi, pelayanan kita juga akan diterangi. Jadi semuanya itu tidak asal-asalan. Karena tabernakel itu langsung dilihat oleh Musa yang ditunjukkan Bapa Yahweh di atas gunung. Dan itu merupakan suatu pola yang benar. Pola yang tidak bisa kita lupakan. Pola surga, pola Samayim. Ya. Jadi kedatangan Anak Manusia itu pasti terjadi. Sebelum terjadi itu, maka firman itu bagaikan terang. Jadi kalau saudara dan saya tidak pernah mendapatkan firman Tuhan yang bagaikan terang, yang cahayanya menyilaukan, cahayanya begitu tajam, cahayanya itu bisa menembus hati yang begitu dalam, hati yang begitu dalam, tempat yang sempit sekalipun, ya, ada celah sedikit pun dalam hidup kita itu tidak bisa kita sembunyikan. Baru kita nanti ada manfaatnya kita belajar firman Tuhan. Ada manfaatnya. Tetapi kalau kita tidak mau membuka hati kita lebar-lebar dengan kerendahan hati kita, maka sia-sia kita belajar firman Tuhan. Jadi saya minta kepada saudara untuk hari-hari ke depan, buka hati saudara supaya firman Tuhan masuk dalam kehidupan kita, menyelidiki hati kita, pikiran kita, pelayanan kita, seluruh kehidupan kita.
itu nanti akan masuk dan mendorong dosa. Darah dari Adam dan Hawa itu, darah yang sudah tercemar dosa itu didorong dengan kuasa daripada firman pengajaran ini. Ya, bahkan nanti kita akan lakukan juga perjamuan suci dalam setiap pengajaran. Ya, di akhir-akhir pengajaran, ya, saya punya rencana untuk mengadakan perjamuan suci. Artinya untuk memetraikan firman yang kita terima, untuk mematangkan firman yang kita terima. Tetapi perjamuan suci tidak boleh untuk main-main. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita mengerti dalam perjamuan suci. Sebab kalau kita tidak mengakui, menyadari segala kekurangan-kekurangan kita, tetap mengeraskan hati, akan membawa hukuman dan kutukan. Tetapi kalau perjamuan suci itu dilakukan dengan tepat dan benar, sesering mungkin, maka kuasa dosa, kuasa daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup dan segala macam dosa yang sempat kita lakukan, sempat kita perbuat, disucikan, dibenarkan hidup kita sampai mengalami kelepasan yang sempurna. Itu saudara. Kita lihat juga dalam kehadiran Bapa Yahweh kepada bangsa Israel. Kita akan coba melihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 18, ya. Dan seluruh umat itu menyaksikan guntur dan kilat, bunyi sangkakala, dan gunung yang berasap. Dan umat itu melihatnya dan menjadi gemetar, dan mereka berdiri di kejauhan. Ini tanda kehadiran daripada Bapa Yahweh. Ya, tanda kehadiran dari Bapa Yahweh di depan umat. Dan umat Israel pada waktu itu takut menghadapi kedatangan kehadiran Bapa Yahweh. Ya, di situ ada guntur, kilat, bunyi sangkakala, dan gunung yang berasap. Inilah pemandangan daripada kehadiran firman, kehadiran imam besar, kehadiran Bapa Yahweh. Ya, mungkin nanti keinginan saudara diguntur, kedagingan saudara akan diguntur. Ya, dosa saudara akan diterangi, nikah saudara akan diterangi, pelayanan saudara akan diterangi, pekerjaan saudara akan diterangi dengan firman Tuhan. Apa yang saudara makan, apa yang saudara minum, apa yang masuk ke dalam rumah saudara akan diterangi oleh firman Tuhan. Jadi persiapkan hatimu jikalau engkau ke saudara mau menjadi mempelai wanitanya Tuhan kita Yeshua HaMasiah. Ya. Ayat 19, dan mereka berkata kepada Musa, berbicaralah engkau kepada kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Elohim berbicara kepada kami, supaya kami tidak mati. Ya, jadi kalau Bapa Yahweh pada waktu itu langsung berbicara kepada umat Israel akan mengalami kematian karena kemuliaan yang begitu besar, tetapi anugerah yang begitu besar dan luar biasa diberikan kepada Musa. Ya, anugerah yang diberikan kepada Musa itu, Musa bisa berhadap-hadapan dengan Bapa Yahweh selama 40 hari 40 malam di atas Gunung Sinai. Ya. Jadi 40 hari 40 malam Musa berbincang-bincang, berhadap-hadapan, berterus terang. Ya, berterus terang. Jadi selama 40 hari 40 malam Bapa Yahweh memberikan petunjuk
perintah untuk membangun tabernakel, ya. Untuk membangun tabernakel, kemah kudus. Ya, jadi selama 40 hari 40 malam itu memperlihatkan kerajaan Hasamayim dalam bentuk tabernakel. Sehingga ketika Musa bersama Aholiab dan Bisael membangun, ya, dengan tepat, dengan benar. Makanya pembangunan tabernakel ini ada perintah, ada pelaksanaan. Ya, ada perintah, ada pelaksanaan. Ada berita, ada praktek hidup. Itu yang utama. Nanti kita akan jabarkan tentang alat-alat tabernakel yang merupakan gambar bayang daripada kerajaan Hasamayim itu. Ya. Dan wujud yang pernah hadir ke muka bumi itulah Tuhan kita Yesus HaMasiah. Jadi tabernakel itu wujud nyatanya kehidupan Yesus HaMasiah. Sebab kitab suci kita ini semua tersusun di dalam tabernakel. Nanti akan saya tunjukkan perjanjian lama, perjanjian baru, pasal-pasal, kitab-kitab, ya. Setiap kitab itu ada tabernakelnya. Setiap kitab ada tabernakelnya. Semua tersusun dengan rapi, ya, dengan rapi, dengan tepat yang sudah diilhamkan Bapa Yahweh kepada seorang hamba Tuhan yang namanya F.G. Panggesel. Ya. Hari ini tidak kita sampaikan tentang hamba Tuhan yang telah menerima diktat tabernakel. Tapi di kesempatan mendatang saya mau tunjukkan betapa luar biasanya, ya, kitab suci kita ini tersusun dengan rapi lewat ilham daripada Roh Kudus dalam susunan tabernakel. Ya, baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, baik kitab per kitab, semuanya tersusun. Itu hebatnya pengajaran tabernakel. Ada namanya ittisar. Ya, mungkin saudara belum banyak yang mendengar itu, tetapi saya nanti mau tunjukkan, ya, beberapa. Ya, saya punya lengkap, tetapi akan tunjukkan beberapa, ya, supaya tidak memakan waktu karena itu ada 66 kitab. Ya, kalau saya tunjukkan semua habis waktu kita untuk menunjukkan itu. Tetapi itu ada, ya, dan luar biasa. Ya, memang sudah lama saya belajar firman Tuhan ini bagaikan harta terpendam, dan saya hari-hari ini diingatkan oleh Bapa Yahweh, walaupun sudah lama harta itu saya kubur, tetapi hari-hari ini Bapa Yahweh mendorong untuk membuka kembali, ya, membuka kembali supaya kita semua ada kesempatan untuk menjadi mempelai daripada Yeshua HaMasiah, ya. Kita lihat dulu sekali lagi di dalam Wahyu, ini suatu pendahuluan nasihat, ya. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19 ini. Siapa saja yang aku kasihi, aku tegur dan aku hajar. Karena itu giatlah dan bertobatlah. Ya. Jadi karena di sini nanti akan banyak, ya. Kalau kita memang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita akan ditegur, kita akan dihajar oleh firman Tuhan. Jadi banyak teguran, banyak ajaran daripada firman Tuhan. Tapi ajaran ini supaya kita menjadi baik, supaya kita menjadi benar, supaya kita menjadi suci. Cambukan ajaran dari Bapa Yahweh itu bukan supaya kita mati, tetapi justru kita menjadi hidup rohani kita. Dosa itu tidak bisa berkembang dalam kehidupan kita. Karena itu giatlah, karena itu sadarlah, ya, dan bertobatlah.
Ya, kalau dalam terjemahan LAI kita lihat sebentar. Ya, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Harus ada kerelaan. Jangan gampang tersinggung. Kalau dosa saudara dibukakan Tuhan. Kalau pelayanan saudara yang tidak benar dibukakan Tuhan. Kalau ada nasihat-nasihat dari firman Tuhan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi ini pertobatan itu penting. Sampai kapan? Pertobatan kita itu gak pernah berhenti, saudara. Kita itu bertobat itu setiap hari. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan, dosa kita dinyatakan, kita bertobat. Jadi mendengar firman Tuhan itu bukan untuk mendapatkan perkara-perkara duniawi ini, untuk happy-happy, senang-senang. Tidak, saudara. Mendengarkan firman Tuhan itu, mendengarkan pengajaran Yahweh itu, untuk kita bertobat, berubah, meninggalkan ketidakbenaran. Karena dunia ini sudah ada dalam ketidakbenaran, pelayanan ketidakbenaran. Karena dalam pengajaran mempelai dalam terang tabernakel ini ada namanya pengajaran tahbisan imam-imam, pakaian imam besar dan pakaian imam-imam. Nah, itu nanti kita pelajari, ya, nanti itu bagian belakang. Karena itu suatu ketentuan, ketetapan yang tidak bisa kita lupakan. Dan kitab-kitabnya juga jelas di dalam pengajaran tabernakel ini, dalam kitab intisarnya. Ya, jadi itu pembahasan itu panjang. Ya, saudara berdoa buat saya supaya saya juga diberikan kemurahan oleh Bapak Yahweh untuk menyampaikan ini, ya, sesering mungkin. Sebab hari terakhir, hari yang ke-6 dalam perjalanan bangsa Israel harus mengumpulkan 2 gomer, ya, untuk bekal di hari Sabat. Mana itu harus dikumpulkan 2 gomer, 2 porsi. Artinya kita di akhir zaman ini, saudara, harus mengumpulkan firman Tuhan 2 porsi. Tidak hanya sekedar saja, tetapi kita mau sungguh-sungguh kumpulkan sebanyak mungkin. Ya, 2 porsi, 2 kali lipat. Ya, itu sama artinya dengan perempuan yang bijaksana itu membawa buli-buli emas, buli-buli berisi minyak dan pelita penuh dengan minyak. Ada persediaan supaya kita tidak ditinggalkan nanti. Ya, sekarang ini kita masih bebas menggunakan internet, menggunakan segala macam, ya, belajar firman. Tetapi ada masanya firman Tuhan sangat-sangat sulit dicari, sangat-sangat sulit dikejar. Makanya persiapkan hatimu mulai hari ini. Haleluya. Ya. Nasihat yang pertama yaitu orang, ya, jangan sampai, saudara, kita itu menyimpan dosa, ya. Jadi orang yang belajar tabernakel ini, orang belajar pengajaran mempelai dalam terang tabernakel ini, ya, kita tidak boleh, ya, ini nasihatnya, tidak menyimpan atau memelihara dosa. Ya, tidak menyimpan dan memelihara dosa. Ya, kalau kita masih suka menyimpan, memelihara dosa, maka kita tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup dan tidak akan bisa
mengerti firman Tuhan. Ya, tidak akan sanggup dan tidak akan bisa mengerti firman Tuhan. Ya, jadi tidak akan bisa sanggup dan tidak akan bisa mengerti firman Tuhan. Mari kita lihat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Ya. Orang yang menyimpan dosa, ya, pasti tidak mengerti dan akan tersinggung, ya, dengan pengajaran ini. Ya, karena itu manusia yang tidak mau bertobat, artinya tetap menyimpan dosa. Ayat 6, jangan memberikan yang kudus, ya, kepada anjing, jangan pula meleparkan mutiaramu ke hadapan babi, agar tidak mereka menginjak-injak dengan kakinya, dan seraya berbalik mereka mencabik-cabik kamu. Jadi orang yang tidak mau bertobat, orang yang menyimpan dosa, orang yang tidak mau ditegur, tidak mau dihajar, tidak merelakan hatinya dibentuk oleh Bapa Yahweh, ya, orang ini nanti akan menghina firman Tuhan, menyerang, mencabik-cabik hamba Tuhan, menghina segala macam, menuduh yang bermacam-macam, ya. Karena nanti akan ada koreksi dalam kehidupannya. Mungkin kalau kita dalam online, berjauhan, tidak terasa sebagai hamba Tuhan serangannya. Tetapi kalau kita yang berhadapan dengan sidang jemaat, ya, dosanya ditemplak, reaksi itu nampak, pemberontakan itu akan nampak, saudara, ya, yang harus dihadapi. Tetapi itulah resiko sebagai seorang hamba Elohim, ya, pelayan Elohim, mempelainya Elohim, anak Elohim, sebagai pemberita kebenaran, harus siap menanggung apapun oleh karena firman Bapa Yahweh, oleh karena kebenaran ini, ya. Jadi barang yang kudus, barang yang suci, mutiara, harta yang indah. Firman penyucian itu harta yang indah, harta yang kudus karena menguduskan. Dan ini banyak ditolak, ya, banyak ditolak oleh orang-orang. Ya, yang kedua, tidak menyimpan dosa. Jangan menjadikan hidup kita seperti anjing dan babi, ya, bercokol dalam kenajisan, kembali kepada muntahnya, kembali kepada kubangan dosanya yang lama. Hidup lamanya tidak mau ditanggalkan, hidup lamanya tidak mau dilepaskan. Ya, nanti ada saatnya akan langsung terang-terangan firman Tuhan itu. Firman Tuhan tidak pernah tedeng aling-aling. Yang jahat dinyatakan jahat, yang benar dinyatakan benar, yang dosa dinyatakan dosa. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, seringkali Yesus bicara keras kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang nampaknya rohani, tetapi justru mendapatkan celaan. Celakalah kamu, celakalah kamu. Itu Matius pasal 23 itu. Ya. Jadi pernyataan-pernyataan firman Tuhan itu karena keras dan tajam. Siapkan hatimu dengan baik kalau engkau mau menjadi mempelai Yeshua HaMasiah. Yang pertama yaitu orang yang tidak simpan dosa lagi, orang yang mau bertobat. Yang selanjutnya, orang yang setia dari yang kecil. Ya, orang yang setia dari perkara kecil, dari yang kecil. Ada kesetiaan dari yang kecil, yang sedikit, ya, dari yang kecil, dari yang sedikit harus kita setia. Mulai daripada jemaat yang sedikit harus setia, harus tetap semangat,
dalam memberitakan firman Tuhan. Tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi waktu firman Tuhan. Ya, di hari Sabat saya bersama istri dan anak dan ada 2 orang jemaat. Ya, saya menyampaikan firman Tuhan. Tetap dalam kondisi semangat. Ya, dalam keadaan kecil tidak masalah. Walaupun beberapa saat yang lalu berapa kali ada goncangan-goncangan dalam pelayanan, ya, sehingga jemaat itu tergoncang habis. Tetapi firman Bapa Yahweh tidak pernah tergoncang. Justru di saat kematian, justru saat ditinggalkan, hati kita bisa menerima, hati kami bisa menerima. Di situ Bapa Yahweh bukakan firman Tuhan. Bapa Yahweh nyatakan firman Tuhan begitu luar biasa yang akhirnya memberi semangat yang baru. Membukakan banyak firman Tuhan, ya. Kalau saudara bisa mendengar firman Tuhan itu saya sampaikan itu di hari Sabat lewat, ya, postingan daripada Facebook daripada istri saya Lena Santoso. Boleh saudara lihat, ya, firman Tuhan itu. Jadi setia kepada yang kecil dari yang kecil, ya. Jadi setiap orang yang percaya setia dalam perkara yang kecil, kita akan diberikan perkara yang besar, ya. Walaupun kita baru mendapat pengertian, ini arti yang selanjutnya, mendapatkan pengertian 1-2 firman. Ini artinya setia kepada perkara kecil. Setiap kita mendengar firman Tuhan, harus ada kita ambil 1 pengertian, 2 pengertian, 3 pengertian, kita tanamkan dalam hati kita, kita praktekkan. Setiap firman yang kita dengar, kita praktekkan. Itu namanya setia kepada perkara yang kecil. Ya, kalau kita praktekkan firman Tuhan itu, Bapa Yahweh akan memberikan perkara yang besar. Firman itu akan semakin melimpah-limpah. Tetapi kalau 1, 2, 3 firman yang kita dengar, tetapi kita abaikan, maka nanti akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 10. Ya. Lukas pasal 10. Ya, Lukas pasal 10. Lukas pasal 16, maaf ya. 16 coba. Ayat yang ke-10. Ya, siapa yang setia dalam hal yang kecil, ia pun setia dalam hal yang besar. Dan siapa yang tidak jujur dalam hal yang kecil, ia pun tidak jujur dalam hal yang besar, ya. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu. Jadi pengertian-pengertian yang kecil, yang sedikit, yang kita pahami, kita mengerti, cepat-cepatlah kita praktek. Nah, ini nasihat daripada pengajaran mempelai dalam terang tabernakel ini. Setia kepada perkara yang kecil. Ya, kalau kita baru mendapatkan 1-2 pengertian firman Elohim, terapkan dalam kehidupan saudara. Perdengarkan, saksikan firman itu. Dipraktekkan dan disaksikan. Itu menjadi kekuatan. Ya, dengan sungguh-sungguh maka kita akan melihat bahwa Yahweh akan menambahi dengan heran. Ya, pengertian kita akan ditambah-tambahkan dengan heran. Keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam firman Tuhan. Itu semuanya berbicara tentang rahasia firman Tuhan. Tetapi sebelum ke situ kita lihat dulu Matius pasal 25, ya, ayat yang ke-21. Dan tuannya berkata kepadanya, "Baiklah, hai hamba yang baik dan setia. Atas yang sedikit engkau telah setia,
Aku akan menetapkan engkau atas yang banyak, masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Ya, kalau kita mau setia kepada perkara yang sedikit, perkara yang kecil, yaitu kita belajar mempraktekkan firman Tuhan, maka kita akan masuk dalam kebahagiaan samaim. Tetap bahagia sekalipun dicaci maki karena kebenaran. Tetap bahagia ditinggalkan orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang berseberangan dengan firman Tuhan. Kita tetap bahagia, dihujat, dianiaya, dinistakan. Ya, walaupun kita dinistakan, dijelek-jelekkan, diburuk-burukkan, ya, difitnahkan kepada kita yang jahat, tetapi kalau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu, ada sukacita yang besar. Karena dari situlah kalau kita menderita badani, karena aniaya, karena penderitaan, karena kebenaran firman Tuhan, karena difitnahkan kepada yang jahat, maka roh kemuliaan Elohim itu ada pada kita. Ya, roh kemuliaan itu ada. Roh Kudus itu nanti justru yang akan memberikan kita kekuatan. Itu saudara sangat luar biasa. Ya. Perkara yang kecil itu apa saudara? Supaya kita tahu, kita menyadari bahwa kita ini diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan samaim, kerajaan surga. Kepada mereka diberikan dengan perumpamaan-perumpamaan. Tetapi kepada kita lewat pengajaran ini, Bapa Yahweh akan terus terang. Seperti Musa terus terang berbicara, kepada kita juga Bapa Yahweh mau berterus terang, terbuka, menyatakan rahasia-rahasia kerajaan surga di dalam terang tabernakel. Ya, mari kita lihat pasal Matius pasal 13 ayat yang ke-11. Ya. Dan seraya menanggapi dia berkata kepada mereka, kepadamu sudahlah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada orang-orang itu tidak diberikan. Ya. Ini orang yang setia kepada perkara yang kecil tadi. Orang yang mempraktekkan firman Tuhan itu dengan tepat dan benar. Ada usaha yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa, untuk mempraktekkan firman Tuhan. Maka rahasia kerajaan surga itu diberikan. Rahasia itu akan diberikan kepada mempelai secara utuh, secara penuh. Kepada anak-anak Bapa Yahweh, kepada mempelainya itu, kepada sahabat-sahabatnya itu, akan diberikan rahasia, ya, rahasia samaim kerajaan surga, ya, akan dibukakan saudara, dibukakan, hari-hari akan dibukakan. Oleh sebab itu saya tetap memohon kepada saudara untuk tetap berdoa kepada saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan ini dengan tepat, dengan benar, tidak ada motivasi daging apapun. Ya, supaya firman itu menjadi berkat rohani. Berkat rohani itu yang terutama saudara. Dan berkat jasmani itu akan menyusul. Kalau rohaninya sudah bagus, pasti Bapa Yahweh memberi jaminan yang luar biasa. Haleluya. Ya, setia dalam perkara kecil, mempraktekkan 1-2 firman yang kita mengerti, ya, rahasia itu akan dibukakan semakin luar biasa. Yang ketiga, yaitu hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Elohim. Ya. Selanjutnya dituntun, harus mau dituntun Roh Kudus. Ya, harus peka kepada Roh Kudus. Ya, ini tadi saya sempat mau beristirahat, pulang dari STM, kumpul bersama teman-teman, pulang, akhirnya mau tidur,
Ya, jam 2 tidak bisa tidur. Akhirnya saya dituntun oleh Roh Kudus untuk menyampaikan firman ini. Ya, ini masih jam setengah 4, jam 3 lewat ya, setengah 4, jam 3 lewat 32 pagi ya. Karena memang itu saudara. Ya, mana itu turun bersama dengan embun. Firman Bapa Yahweh itu turun bersama dengan embun. Itu mana ketika bangsa Israel itu. Artinya firman Tuhan itu turun. Alam roh itu terbuka di antara lewat jam 12 malam sampai pagi buta sebelum ayam berkokok. Ya. Selanjutnya kehidupan itu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita lihat dulu. Roma 8 ayat yang ke-14. Sebab siapa saja yang dipimpin oleh Roh Elohim, mereka adalah anak-anak Elohim. Ya, kita dipimpin. Jadi anak-anak Elohim itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh daging, bukan dipimpin oleh keinginan dagingnya. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Itu anak-anak Elohim. Ya, kita lihat hidup kita ini dipimpin siapa? Dipimpin pekerjaan, dipimpin bos, dipimpin organisasi, atau dipimpin keakuan kita, dipimpin ambisi kita, dipimpin visi misi kita, atau dipimpin oleh dunia ini, dikendalikan oleh dunia ini. Ya, hanya hari-hari yang dipikirkan uang, duit, mobil, kendaraan, jalan-jalan, kesenangan dunia. Karena banyak hal saudara, banyak juga pemberitaan firman Tuhan yang menuju pimpinan dunia ini hanya untuk kesenangan dunia. Penyucian berkurang, ya. Jadi penyucian hidupnya lemah, dagingnya besar, nggak mau dipimpin Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus itu menyenangkan sebenarnya. Kalau orang yang mau bertobat, orang mau hidup benar, hidup kudus itu dipimpin Roh Kudus itu senang, bahagia. Tetapi kalau hidupnya keras hati, memikirkan dunia ini, seolah-olah dunia ini tidak akan berlalu. Padahal firman Tuhan nyatakan dunia ini akan berlalu. Ya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Elohim tidak akan berlalu. Dan orang-orang yang melakukan firman Elohim dengan tepat dan benar tidak juga akan berlalu. Akan hidup kekal selama-lamanya. Tubuh kita ini akan diubahkan dengan sekejap mata. Ya, mau kita menjadi anak-anak Elohim. Satu ayat lagi, Galatia 5 ayat 25. Ya, Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25. Oke. Jika kita hidup dalam roh, kita juga dapat berjalan dalam roh. Ya. Hidup di dalam Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus. Mulai kita belajar peka kepada Roh Kudus. Peka kepada Roh Kudus. Orang yang peka kepada Roh Kudus itu saudara bisa melakukan apa saja. Saudara profesinya sebagai apa saja bisa. Baik sebagai sopir angkot, sebagai tukang becak, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pekerja di mana-mana pun. Bisa hidup saudara minta tuntunan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu lembut, bisa diajak bicara. Peka kita. Apalagi orang-orang yang sudah mengalami baptisan pembaharuan dengan nama yang benar, Yeshua HaMasiah. Baptisan itu untuk membuka hati nurani yang baik. Permohonan kepada hati nurani yang baik. Hati nurani yang taat dan dengar-dengaran. Hati nurani yang peka kepada kebenaran. Karena banyak saya melihat
baptis pembaharuan belum menghasilkan buah-buah pertobatan. Belum ada tanda-tanda pertobatan dalam hidupnya. Hanya sekedar tahu, ingin mendapatkan meterai. Memang baptisan air itu menjauhkan dari murka Elohim. Nama kita termeterai kalau baptisannya benar. Tetapi kalau salah, bagaimana seorang lahir baru, dilahirkan, baru mengalami mengandung 3 bulan, 4 bulan dalam kandungan, dipaksa lahir, matilah, aborsi. Baptisan juga kan upacara penguburan. Bagaimana orang setengah mati dikubur hidup-hidup, setengah mati dalam keadaan sekarat, cengap-cengap, dagingnya masih hidup, dagingnya yang dibangkitkan mengerikan sekali. Yang dibangkitkan itu tubuh yang sudah dosanya terlepas, terbebas. Ya, saya juga mengingatkan pada hamba-hamba Elohim, jangan hanya ingin membaptis pembaharuan untuk menjadi anggota jemaat, sidang jemaat. Nah, saudara kecewa kalau belum benar-benar bertobat, belum benar-benar menghasilkan buah-buah pertobatan. Kebohongannya masih banyak, perselingkuhannya masih ada, kecemburuannya masih besar, ambisinya masih besar, kedagingannya masih tidak bisa tersinggung, cepat marah, cepat memaki-maki, menghakimi, mengerikan sekali, saudara. Jangan sampai nama Bapa Yahweh dihujat karena perbuatan-perbuatan saudara yang tidak benar, ya, yang tidak pantas, menjaga ucapan-ucapan. Hatinya masih dipenuhi dengan sarang burung, serigala masih ada dalam hatinya, kepuasan-kepuasan masih ada dalam hatinya. Minta dibaptis pembaharuan. Jangan seperti itu, saudara. Ya, karena Yohanes pun pernah, "Hai kamu keturunan ular beludak." Ya. Kepada orang-orang ahli Farisi, orang Taurat, orang-orang yang tidak bertobat, "Hai kamu keturunan ular beludak, bisakah kau melahirkan diri dari murka Elohim? Oleh sebab itu hasilkan buah sesuai dengan pertobatan." Ya. Dosanya itu, orang dibaptis itu kan pengakuan dosa, sambil mengaku dosa, sambil mengaku dosa. Dosanya harus diakui seluruhnya. Ya, jangan kita mengakui dosa itu global, saudara. Dosaku dari sejak lahir nenek moyangku sampai hari ini, ampuni Tuhan. Begitu gampang seperti itu. Pengampunan dosa itu lewat firman yang diberitakan. Ya, kalau matang dalam firman yang diberitakan, menyucikan terus, menegur dosa itu berhari-hari, dosa itu tanggal, lepas. Bukan hanya jumpa sekali hamba Tuhan, dosanya diampuni, selesai, baptis. Tetapi belum ada buah-buah pertobatan. Buah-buah pertobatan itu akan dituntut. Ada buah pertobatan dulu baru baptis. Jangan setelah dibaptis buah pertobatan. Tidak demikian. Kadangkala itu yang salah paham. Baptis dulu, meterai dulu, nanti baru dimuridkan, diajar supaya ada buah pertobatan. Tidak, saudara. Firman itu hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Ya. Jadi menyimpang kita ke sana, saudara. Tidak apa-apa. Ya, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Yang selanjutnya, ya, bagian yang terakhir, ya ini sudah mau 1 jam. Orang bijaksana. Ya, orang bijaksana. Ya, orang
bijaksana. Kita lihat dulu orang bijaksana. Matius pasal 7 ayat 24. Matius pasal 7 ayat 24. Ya. Dua macam dasar. Oleh karena itu, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana, yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Jadi kita harus menjadi orang yang bijaksana, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Didengar dan dilakukan. Didengar dan dipraktekkan. Jadilah bijaksana. Ya, bijaksana ini disambungkan dengan setia dan berjaga-jaga. Karena ini hari terakhir. Ya. Kita akan lihat dalam Matius pasal yang ke-24, ya lebih dahulu 24 ayat 45 ya. Perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ya, mendengar firman Tuhan menjadi jahat, belajar firman Tuhan menjadi jahat ada. Itu yang ditegur oleh Yesus, hai celakalah kau ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab, dan orang-orang munafik. Jadi belajar firman Tuhan bukan untuk menjadi munafik, bukan menjadi pandai dan menghakimi. Belajar firman Tuhan itu untuk mempraktekkan, menjadi kasih. Ya, bijaksana, bukan bijaksini, kebijakan untuk diri sendiri, bijaksini. Ini bijaksana. Ya, karena banyak orang belajar firman Tuhan menjadi bijaksini. Yang sini yang benar, yang sana yang salah, akhirnya menghakimi. Jangan sampai seperti itu. Kita belajar firman Tuhan bijaksana. Kita menjadi pelaku-pelaku. Sekalipun orang yang ada sekeliling kita tidak menjadi pelaku, kita tetap menjadi pelaku firman. Ya. Itu akan lebih terang menjadi karam. Lalu siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang tuannya angkat atas para pelayannya untuk memberikan kepada mereka makanan pada saatnya. Ya, kalau kita bijaksana menjadi praktek firman Tuhan, kita menjadi orang yang dipakai memberikan makanan, memberitakan firman Tuhan. Ya, dipercayakan saudara. Kalau kita ini memberitakan apa yang kita alami, apa yang kita alami dalam hidup kita ini, firman itu hidup. Yesus yang dialami, yang diberitakan. Rasul Paulus yang dialami, diberitakan. Firman yang sudah menjadi darah dan daging. Firman yang dialami itulah yang kita beritakan. Supaya tidak ada tuduhan-tuduhan. Kita bicara nikah. Kalau nikah kita sudah hancur, ya mau bicara keuangan, kalau kita berhutang-hutang nggak punya iman. Nikah kawin 2 kali, kawin 3 kali, kawin cerai. Bagaimana pemberita firman Tuhan seperti itu, saudara? Ya, lain halnya kalau hamba Elohim itu punya istri atau suaminya meninggal dunia, dia berhak untuk menikah lagi. Itu pun kepada orang yang tidak terikat. Bukan istri orang diambil. Nah itu saudara. Melakukan firman. Artinya kita kalau menjadi pelaku-pelaku firman. Firman yang kita sampaikan itu akan sampai dan diterima oleh hati nurani. Dan orang yang menerima itu tidak akan sanggup membantah. Jangan seperti orang-orang yang tegur oleh Yesus. Dengarkanlah perkataannya, tetapi jangan ikuti perbuatannya. Makanya Rasul Paulus, setelah aku memberitakan firman Tuhan, jangan-jangan aku ditolak. Begitu malang saudara sebagai pemberita firman Tuhan, tetapi ditolak Bapa Yahweh. Sudah mempersiapkan diri menyambut mempelai, sudah di depan pintu
itu tinggal selangkah ditolak. Itulah ratapan keretakan gigi yang sangat mengerikan. Oleh sebab itu, bijaksanalah, ya. Bijaksanalah. Ini 46. Berbahagialah hamba itu yang ketika tuannya datang, ia mendapatinya sedang bekerja sedemikian rupa. Artinya saudara, di hari-hari terakhir ini, jangan sempat melalaikan tugas pelayanan. Di hari-hari terakhir ini jangan sempat kita lalai. Ya. Sedang bekerja, sedang bertugas, sedang menjaga hidupnya benar, suci dan sempurna. Itu artinya berjaga-jaga. Ya, sedang bekerja sedemikian pula. Ya. Enak sekali saudara, ketika kita melayani, ketika kita menyembah, ketika kita memberitakan firman Tuhan, ketika kita dalam keadaan kita benar, suci dan sempurna, Yesus datang. Langsung kita bisa mendengar sangkakala. Ya, sopar. Terdengar sangkakala itu saudara. Dan kita terangkat, ya. Ia mendapatinya sedang bekerja sedemikian rupa. Artinya kita sibuk dalam ladang Tuhan, ladang Elohim. Sibuk kita dalam praktek firman Tuhan, bukan sibuk mengurusi orang lain. Tidak masalah saudara, di hari-hari terakhir ini kita punya, ya, sebagai hamba Elohim, punya jemaat 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Walaupun kita tidak punya sekolah teologi, tidak masalah. Itu tidak menjadi ukuran untuk kita diselamatkan. Ya, untuk kita diangkat tidak. Orang-orang miskin, orang-orang kaya, orang besar kecil, gak jadi ukuran saudara. Ya, tetapi kebenaran yang kita miliki itu menjadi suatu ukuran. Suatu ukuran. Ya. Kalau kita melihat murid-murid Yesua hampir semua rata-rata kelas bawah. Hanya Rasul Paulus yang memiliki titel yang tinggi, gelar yang tinggi. Karena dia murid seorang guru besar Gamaliel. Dididik dengan disiplin. Ya. Artinya pendidikan itu juga perlu, penting. Tetapi tidak menjadi kesombongan. Kita tetap mengandalkan kuasa Bapa Yahweh. Mengandalkan roh nubuat, firman nubuat yang akan memberikan pengertian dalam hidup kita. Sekolah tinggi pun kalau tidak ada roh nubuat, ya, menjadi sombong, itu tidak akan bisa menolong saudara. Kalau saudara punya pengetahuan yang tinggi, kesempatan bersekolah yang tinggi, ya, gunakan dengan sebaik-baiknya supaya hidup saudara dituntun oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Praktekkan firman Tuhan itu. Jangan kita semakin banyak tahu firman Tuhan, kita akan dituntut semakin banyak mempraktekkan firman Tuhan. Jangan sibuk menghakimi, mengkritik segala macam. Jangan sampai seperti itu. Nanti kita gagal kalau seperti itu. Semakin tinggi firman, semakin paham firman, semakin kita rendah hati. Semakin rendah hati, semakin rendah hati. Sehingga praktek firman itu sepenuhnya bisa kerjakan. Itu berbahagialah orang yang ketika tuannya datang, ia sedang bekerja sedemikian rupa. Ya, kalau kita baca di ayat yang ke 42, ya kita bacakan dulu. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuanmu datang. Ya, jadi orang yang bijaksana yang pertama mendengar, melakukan firman Tuhan. Orang yang berjaga-jaga, ya, orang yang berjaga-jaga, orang yang sedang bekerja.
Ya, ya itulah merupakan suatu pendahuluan yang pertama ini, yaitu bagaimana cara kita, nasihat saya sebagai hamba Elohim dalam menyelidiki, mempelajari pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, supaya hidup kita ini ya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tidak bisa dengan pikiran duniawi, matematika duniawi, tidak, tetapi harus dengan manusia rohani. Ya, manusia rohani. Ya, karena duniawi tidak menerima barang yang rohani, makanya kita mau rohani. Ya, dengan syarat tadi pertama, tidak menyimpan atau memelihara dosa. Yang kedua, setia dalam perkara kecil, perkara sederhana, perkara yang sedikit. Setia kepada pembukaan, pengertian kita kerjakan. Yang ketiga tadi, mau dipimpin Roh Kudus, menyalipkan daging dan segala keinginannya. Itu saudara, mau dipimpin oleh Roh Elohim. Orang yang bijaksana, setia praktek firman Tuhan, tetap melayani dan terus berjaga-jaga, dijaga imannya, dijaga pengharapannya, dijaga kasihnya, dijaga kehidupannya, bahkan lidah kita jaga supaya jangan salah lidah kita ini, karena mulut kita ini bisa membuat kita dihukum dan bisa kita diselamatkan. Karena banyak sekali karena mulut orang jatuh ke dalam kesukaran. Karena mulut banyak orang mendapatkan berkat. Ya, jaga hati kita dalam segala kuasa. Shalom. Selamat pagi, Bapak Yahweh memberkati. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau memberkati setiap kehidupan yang mendengarkan firman ini dalam pendahuluan yang pertama ini. Dan selanjutnya hamba mohon kepada Engkau supaya Engkau tambah-tambahkan pengertian demi pengertian, supaya firman Bapak Yahweh dibukakan dengan luar biasa. Di dalam nama Adonai Yesus Masiah, haleluya, amin.